volt. Kita ke bagian-bagiannya dulu nih. Bagian pertama di sini nih, yang paling utama ada motor penggerak. Dalamnya kayak ada fanbelnya, kelihatan nggak sih? Ada fanbelnya di dalam, ada kayak gigi-giginya itu diatur di tuas kecepatan spindle ini. Di sini ada tuas kecepatan spindle, ada A, ada B, ada angkanya. Angkanya seperti apa, spindle speednya berapa, ada di kotak ini, tinggal disesuaikan. Sekarang A3B1, kecepatannya berapa? A3B1. A3 B1. Kalau kita nyalain kecepatannya 336 RPM. Kita pengen turunin kecepatannya ke 450. Silahkan tinggal diubah A2 B2. Otomatis ketika kita nyalakan putarannya berkurang. Jadi 450 RPM. Ini untuk tuas kecepatan spindle. Oke. Turun ke bawah di sini. Di sini ada tombol untuk mengatur arah putarannya sekarang. Kalau sekarang kan arah putarannya itu ke belakang nih. Nih, ya kan? Searah dengan jarum jam. Kita pengen balik ke depan, kita harus matikan dulu. Posisikan dia benar-benar mati, ini dipencet aja. Otomatis putarannya dia akan berubah. Putaran ini disesuaikan dengan pemakanan apa yang bakal kita lakukan nanti. Tapi cukup kalau misalnya untuk facing dan mata ke dalam aja. Seperti ini. Oke, di sini ada nyalain, ini matiin. Emergensinya cuma satu ini aja. Naik ke sini. Di sini ada yang namanya cekam, ragum atau spindle. Cekam yang kita gunakan adalah cekam Rahang 3 karena memiliki 3 titik pencekaman ke benda kerja. Ya kan? Diameter yang kita gunakan pun kecil karena kita menyesuaikan mesin yang kita gunakan pun dayanya kecil dan benda kerja yang kita gunakan pun diameternya paling luas ya 26 mili aja. Ini masih bisa dicekam yang ukurannya segini. Tapi kalau misalnya benda kerja yang kita gunakan besar, otomatis cekam yang kita gunakan pun besar. Ya kan, mesin bubut yang kita gunakan pun bukan mesin bubut ini, tapi konvensional yang memang besar-besar. Titik pencekamannya pun ada banyak, ada yang 4, ada yang 5, itu disesuaikan dengan benda kerja yang kita gunakan. Jelas ya untuk cekam? Jelas nggak? Jelas. Ya jelas. Kalau misalnya jelas, turun ke bawah. Di sini ada meja mesin nih. Dari sini ke sini meja mesin. Meja mesin ini fungsinya adalah untuk pergerakan eretan. Ini satu paket yang bergerak namanya eretan. Dari sini ke bawah namanya eretan sini. Eretan terbagi menjadi 3 dalam mesin bubut. Ada eretan bawah, yang ini nih pergerakan kanan kiri, eretan melintang depan belakang, dan eretan atas kanan kiri juga. Tapi dengan skala yang berbeda. Skalanya berbeda nih. Lihat yang di bawah dulu. Eretan bawah. Ini skalanya berapa? Berapa mili itu? 0,5. Dalam melakukan pemakanan 1 mili, misal kita pengen makan 1 mili. Dalam skala 0,5 kita gerakinnya berapa strip? 2 strip. 1 dibagi 0,5 dapatlah 2. Ketika ini saya gerakin ke kanan 2 strip. 1, 2. Si eretan ini udah bergerak 1 mili ke arah kanan. Begitupun sebaliknya. Kalau 2 strip ke kiri ya artinya 1 mili ke arah kiri. Jelas untuk eretan bawah? Jelas ya? Naik ke eretan melintang. Maju mundur. Skalanya lebih kecil. Berapa? 0,05. Kalau tadi di sini untuk 0,5 2 strip, di 0,05 berapa strip untuk mencapai 1 mili? 20 strip. 1 dibagi 0,05 dapatlah 20. Artinya, ketika di sini saya putar sebanyak 20 strip sampai sini, walaupun pergerakannya nggak kelihatan, tapi si eretan ini udah maju sejauh 1 mili ke arah depan. Jelas ya? Ini pun sama 0,05 untuk 1 milinya berarti 20 strip. Nah, contoh di sini cara menyesuaikan dengan gambar kerja. Diameter awal kita 26 misal. Kita pengen jadiin diameter 10. Kita ngurangin berapa? 16 kalau kita lakukan pemakanan dengan skala 0,05 gerakinnya berapa strip? Tinggal 16 dikali dengan 20. Ya kurang lebih segitu. 16 dikali dengan 1 milinya di sini berapa? 20. 16 kali 20 dapatlah berapa? Itulah pemakanan kita selama melakukan pembubutan untuk menghasilkan hasil diameter 10. Tapi selama proses pembubutan nggak semuanya berjalan dengan lancar. Kadang ini tergeser dikit. Kalau udah tergeser dikit itu nggak bisa kita lanjutkan. Kita harus kalibrasi ulang. Ketika kita kalibrasi ulang, kita nolin lagi. Setidaknya kita udah tahu, kita udah melakukan pemakanan berapa dan kita ukur benda kerjanya berapa. Tinggal atur sisanya aja kurangnya berapa pemakanannya. Tinggal disesuaikan. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Eretan atas pun sama. Eretan atas 0,05 pergerakannya sama kayak ini. Untuk mengatur 1 milinya sama kayak ini. Kayak di sini ada tuas otomatis.
Close otomatis ini udah otomatis akan menyesuaikan spindle speed. Ketika spindle speed yang kita gunakan berapa, kecepatannya akan berapa, ini udah sesuai. Tapi kalau teman-teman mau hitung dengan kecepatan 450 rpm, cutting speed yang kita gunakan berapa, itu semuanya udah ada di modul. Ada rumusnya, udah saya taruh di sana. Tinggal diikuti aja. Misal di sini saya nyalain, ya kan? Di sini tinggal turunin ke bawah untuk pergerakan eretan bawah yang secara otomatis. Tuh, eretan bawah akan bergerak otomatis, pelan dia memang, karena disesuaikan dengan speed spindle-nya. Dia memang nggak akan kenceng, tapi hasilnya kalau kita pakai ini sangat-sangat halus. Karena udah sesuai, parameternya udah sesuai, antara spindle speed dengan cutting speed udah sesuai. Nah, selesai. Kalau ini udah masih masuk atau mengunci di ulir bawah nih, kalau teman-teman pegang ada ulirnya. Kalau misalnya ini masih nyangkut, eretan bawah nggak akan kita bisa gerak-gerakin. Kita harus lepas dulu, baru bisa digerakin. Jelas ya? Kita naik ke atas. Di sini ada yang namanya tool post atau rumah pahat. Kenapa rumah pahat? Karena di sini fungsinya adalah untuk mendudukan pahatnya. Pahat yang kita gunakan adalah pahat rata kanan dengan bahan dasarnya baja karbon tinggi. Iya, HSS. Dia memang kuat untuk memakan benda kerja sesolid ini. Tapi ketika pahat ini jatuh, kemungkinan besar akan langsung patah. Jadi berhati-hati. Jelas ya? Oke, ini tool post. Geser ke sini. Ini ada yang namanya tail stock atau kepala lepas. Kenapa disebut kepala lepas? Karena ini bisa kita kendorin nih, ini kita bisa majuin, ini bisa kita ganti atau bisa kita lepas menjadi pengoboran. Dalam mesin bubut bisa dilakukan pengoboran. Oke. Nah, yang pertama ini dulu nih, center. Ini namanya center nih. Center ini fungsinya adalah untuk setting pahat. Pahat ini, ujung pemakanan pahat nih di sini nih, ujung kirinya nih harus tepat berada di titik tengah center ini. Nggak boleh naik dikit, nggak boleh turun dikit. Mau 0,1, 0,0 berapa, nggak boleh naik dikit, nggak boleh turun dikit. Kenapa harus seperti itu? Karena agar pas pemakanan mukanya atau facingnya itu rata semuanya kemakan. Kalau dia naik dikit atau turun dikit, di tengahnya akan ada kayak benjolan kecil yang nggak termakan. Itu nggak boleh dalam pembubutan. Makanya langkah awal banget kalau kita main ngebubut, pengen bisa bubut, harus bisa setting pahat. Tapi akan lama penyesuaiannya. Karena benar-benar harus presisi tuh. Ujung sini harus tepat berada di tengah sini. Makanya ini udah saya siapkan. Nanti tinggal dijalankan aja. Yang penting teman-teman harus tahu sebelum kita melakukan pembubutan harus setting pahat setinggi center. Fungsinya yaitu agar permukaannya dapat termakan dengan sempurna. Jelas? Oke, selain untuk setting pahat, ini juga bisa kita gunakan untuk mencekam benda kerja yang panjangnya itu cukup panjang. Yang diameternya itu cukup panjang. Yang misalnya dari sini benda kerja sampai sini ini bisa kita cekam. Tinggal didorong aja ini, kendorin, dorong, cekam, putar. Dia otomatis benda kerjanya terputar tanpa goyang. Tuh, ini fungsi keduanya. Terus kalau misalnya pengoboran ya tinggal dilepas, ganti pengoboran, sesuaikan dengan mata bor yang kita gunakan. Kayak gitu. Untuk bagian-bagian sama fungsinya, ada yang ingin tanyakan atau sudah jelas? Maaf, Fatimah. Gimana? Jelas ya? Oke, kalau misalnya sudah jelas, sekarang saya ke tahapannya nih atau langkah-langkah dalam melaksanakan pembubutan. Nah, pembubutan yang akan kita lakukan di sini adalah pembubutan rata untuk mengurangi diameter dari benda kerjanya. Ya kan? Tapi di sini saya tidak akan mengutamakan output yang teman-teman hasilkan. Yang saya utamakan di sini adalah bagaimana cara teman-teman memahami prosesnya, bagian-bagiannya dari mesin bubut ini agar teman-teman bisa mengerti dan paham terkait mesin bubut, cara pengoperasiannya, bagian-bagiannya, fungsinya, itu yang selebih saya utamakan. Pemahaman teman-teman di masing-masing orang. Jelas ya? Oke. Yang pertama, pastikan dulu semua parameter pembubutannya udah sesuai. Seperti cutting speednya, spindle speed, feed rate, dan lain sebagainya sesuai. Ini nih kecepatan spindle atau spindle speed tuasnya sesuai dulu. Kalau misalnya semua sudah sesuai, putarannya pun udah sesuai, langkah berikutnya setting pahat setinggi center. Kalau pahatnya sudah tersetting setinggi center, langkah berikutnya adalah kita cekam benda kerjanya. Untuk pencekaman benda kerja, kedalamannya menyesuaikan. Semakin dalam, ya semakin panjang benda kerjanya, artinya pencekamannya akan semakin dalam agar lebih safety. Karena benda kerja yang kita gunakan tidak terlalu panjang, menyesuaikan aja. Di sini ada 3 titik pencekaman, 3-tiganya dikencangkan. Oke, ini goyang dikit, silahkan tinggal disesuaikan aja. Nah, udah rata kayak gini, ya kan? Udah rata, nggak goyang dia. Udah selesai, benda kerja sudah tercekam dengan baik,
semuanya sudah selesai, kita lihat gambar kerja kita. Jangan sampai kita keluar dari gambar kerja. Ya kan? Fokus utama kita ke pembubutan rata. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan pembubutan facing dulu. Takutnya nanti teman-teman nggak kebagian. Kalau pembubutan facing, pahat yang kita gunakan itu ada sedikit derajat kemiringan facing ini. Oke. Sama, nanti ada yang namanya kalibrasi, cari angka nolnya di benda kerja seperti apa. Ini facing nih, tapi kita nggak akan praktek ini. Ini langkah pertama, facing, kita cari titik nolnya, kita mundurin, kita lakukan pemakanan, nanti pahatnya bergerak maju. Ketika udah semua, mundurin lagi, tambahkan lagi, makan lagi. Itu facing, untuk mengurangi panjang dari benda kerja. Jelas ya facing ya, cuma seperti itu pergerakannya. Tapi kalau bubut rata yang akan kita lakukan sekarang, posisi pahat harus tegak lurus dengan benda kerja. Posisi pahatnya harus benar-benar tegak lurus dengan benda kerja. Oke, sudah. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita lihat gambar kerja kita. Diameter awal 26. Kita pengen jadiin diameter 10, artinya kita mengurangi 16 mili. Ya kan? Berapa strip tuh tadi? 16 mili. Nah, ini saya cek dulu ya, berapa. 21, sekian, 21 lah anggaplah. 21 berarti kurang berapa? 11. Ya kan? 11 untuk mencapai 1 mili di 0,05 nanti dapat berapa? Silahkan dihitung sendiri. Ya kan? Kemudian yang harus teman-teman tahu, kita akan melakukan pembubutan ini sedalam mana? Panjangnya semana nih? Kan ini mah enak, udah ada awalnya. Kalau misalnya masih gelondongan, ya kan di gambar kerja kita cuma ngebubut 22 nih. Gesernya 22 doang. Gimana cara kita tahu 22? Itu yang harus kita lakukan dulu di awal sebelum kita melaksanakan pembubutan. Langkahnya adalah kita punya alat bantu jangka sorong, makanya harus bisa jangka sorong ketika menggunakan mesin. Posisikan dulu di angka 22. Dah, di angka 22, tuas kedalaman ini akan menunjukkan angka 22, pasti. Kalau misalnya sudah, langkah yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita beri tanda pemakanan kita sampai sejauh mana. Di angka 22. Nih, ini dipojokin aja. Silahkan teman-teman posisikan ujung pemakanan pahatnya tepat berada di ujung tuas kedalaman, di titik 22. Nah, anggaplah sudah rata nih. Ya kan, anggaplah sudah rata. Silahkan dinyalakan dan berikan tanda di awal sebagai tanda pemakanan kita. Karena ini udah ada tandanya, silahkan ikuti tandanya aja. Oke. Langkah berikutnya, kalau misalnya kita udah tahu tandanya, kita kalibrasi. Kalibrasi itu adalah cari titik nol benda kerjanya. Disayat aja, dimajuin. Misalnya di sini pahatnya tadi, kita geser aja ke kiri, kita majuin pelan-pelan sampai dia menyayat. Bunyi dia, hanya bunyi. Nah, udah kayak gini, ini jangan dimundurin lagi, biarin aja, geser ke kanan. Dia nggak mau makan, tapi menyayat doang. Ini nggak usah dimatiin, nggak apa-apa, tapi karena saya pengen jelasin, saya matikan dulu. Kalau di sini sudah terkalibrasi, pemakanan dalam pembubutan rata itu ada di sini dengan skala 0,05. Ini udah terkalibrasi, ininya sekarang eretannya yang harus kita kalibrasi. Ini kan masih goyang nih. Posisikan dulu dia sampai ke kanan, nggak goyang nih kayak gini. Ininya kita tahan, skalanya kita putar ke angka 0. Nah, di sini ada garis nih. Teman-teman ntar kelihatan kok. Dalam sekali pemakanan, walaupun 1 milinya 20, kita nggak boleh langsung 20. Daya yang kita gunakan mesinnya kecil, 220 volt. Maksimal pergerakan atau pemakanannya cukup 2 strip aja. Ya, 2 strip. Misalnya, pemakanan pertama saya geser 1, 2, cukup 2 strip. Lakukan pemakanan. Di sini akan saya coba kasih perbedaan ketika kita menggunakan otomatis dan manual. Di sini ada coolant, silahkan digunakan, jangan sampai pahatnya haus atau tumpul. Hati-hati dengan geramnya. Ntar ada tujuannya nih, kenapa sih cutting speednya ini pergerakannya lambat? Ada tujuannya. Ini semuanya parameternya udah disesuaikan. Sampai setengah, biar saya kelihatan contohnya, saya matikan, saya geser manual.
kali kanan. Sampai mentok. Udah kayak gini, geser ke kanan. Terus tambah lagi 2 strip. Lakukan pemakanan lagi. Geser ke sini lagi, tambah lagi 2 strip. 1 orang 3 kali pemakanan. Setelah itu gantian sama orang yang lainnya. Oke, kalau semuanya sudah merasakan, lanjut lagi aja, rolling lagi sampai diameter 10. Ya, pokoknya semuanya ganti-gantian. Mau cewek mau cowok semuanya harus merasakan pembubutan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang nih perbedaannya nih, kita pakai manual sama otomatis. Coba. Iya. Yang otomatis dia sangat-sangat halus. Karena kecepatan potongnya sudah disesuaikan dengan spindle speed. Tuh, dia lebih halus daripada yang manual. Biasanya kecepatan ini kita pakai pas kita finishing di akhir. Pemakanan akhir kita pakai otomatis. Biar hasilnya jadi halus kayak gini. Awal-awal manual karena kita kejar waktu gitu kan ya. Kalau misalnya kita semuanya pakai otomatis, mau sampai kapan selesainya? Gitu. Gitu ya. Jelas ya. Kalau misalnya ini kegeser nggak sengaja, silahkan kalibrasi ulang. Silahkan orang pertama saya ajarkan kalibrasi biar tahu. Nah, coba. Sarung tangannya diambil. Sarung tangan coy. Kiri dulu. Yang ini dulu. Nah, geser ke kiri dulu. Kalau ini pakai ini susah, kamu bisa putar ini aja. Nah, sampai ke permukaan mendekat yang ingin kita tuju. Sampai tengahnya aja nggak apa-apa. Di ujungnya nggak apa-apa. Sampai tengahnya. Nah, kalau udah seperti ini, majuin pelan-pelan sampai dia menyala. Pelan-pelan pakai kalibrasi dulu. Sampai menyala. Terus maju dikit lagi. Nah, jangan dimundurin lagi kalau udah maju. Geser ininya ke kanan. Nah. Oke. Sekarang ini kamu tahan. Si skalanya kamu putar ke kanan. Di sini ada garis nih. Lurusin aja. Feeling aja kalau garisnya nggak kelihatan. Nah, kalau udah sekali pemakanan, tadi 2 strip, kamu geser ininya diemin dan kamu putar yang ini. 2 strip, ini diemin aja. Nah, 2 strip aja. Udah, cukup. Biarin, jangan sampai ini gerak, lakukan pemakanan. Kalau sudah sampai mentok nih, sampai ujung sini, kamu balikin lagi, kamu tambah lagi 2 strip. Sebanyak 3 kali. Setelah itu tukeran. Sama teman-teman yang lain gitu kan. Kalau ini yang goyang, silahkan kalibrasi ulang. Iya, kalibrasi ulang lagi, gitu ya. Ya. Jelas ya, ini saya tinggal nih. Ya. Nah, oke. Di sini. Agak jauhan. Kulen-kulennya. Ini biar ini. Masukin giginya. Nah, 25. Giginya masukin. Jangan lihat bercanda, ton. jangan Bercanda. Hasan, hati-hati. Ada. Kulen Han. Belum atuan. Ayo kulen cok. Bisa aja. Wih, jam banyak tuh. Mahal. Kan mau dilapin nggak keringatnya? Agak coy aja. Jangan bukan gitu, salah. Itu kasih Farhan. Han rusak salah lu Han. Bukan di situnya ganteng. Nah, di situnya. Lagi. Pelan-pelan aku, Ibu. Udah, banyakkan, Cok. Up. Itu mentoknya tuh mentok apa masih bisa? Mentok. Berarti mentoknya kira-kira ya? Iya, mentoknya sampai sakit. Kalibrasi lagi ya? Enggak, tambah 2 lagi. Masih tambah 2. Gak tahu kan. Ini jangan ininya doang. Iya, 2. Udah, ditambah 2 lagi udah. Han, udah pulang. Itu tambahin. Manual.
Siram. Siram Farhan buruan. Siram orangnya siram. Dikit-dikit. Ini mandor satu lagi nih nyoba. Jangan, gua dulu. Gimana sekarang? Satu kali lagi kan? Yo. Boleh 4 kali juga boleh lah buat Pak Tony mah. Sampai habis juga nggak apa-apa. Oh jangan gerak Ton, puasa Ton. Jangan gerak puasa Cuk. Yang gerakin ininya aja kali. Iya itu. Dua-duanya lah. Iya lah Cuk. Anjir, mana ada dua-duanya? Mana ya? Sampai kapan? Tuasnya. Nah. Dua. Wih. 4 Cuk. Oh, udah dua coy. Ini. Dua. Sampai kapan tuh ini Mas? Udah. Itu bola-bolanya enggak lu gerakin kan? Kagak. Coba lu pegang lah. Panas kan. Woi. Banjir. Udah serius weh. Fokus. Udah kayak di proyek aja. Proyek. Kalian golongan Mas. Up. Nah, gantian. Matiin. Langsung aja. Nggak usah dikabur. Nanti langsung ditempel aja ya. Tuasnya kalau jangan minum. Cewek teknik. Ada. Buktikan ada dunia, ada Prabowo. Gimana? Maju ini dulu teknik. Ini kan jadi di Ke kiri. ini udah. Ya, ini tadi tahun sampai sini nih. Sini. Di, tangannya pegangin Di. Dua. Baru gue disuruh nafkahin. Gila kali. Loh, udah dikasih kode. Gila kali. Oh, ini nggak bisa. Diam. Pakai tenaga, tolong. Pahatnya coy. Jangan pakai ini, pakai aja nih. Pakai apa ini aja? Nah, gitu benar. Oke, tutup kuping ya. Mingkem. No. Belum masuk. Terus deh, sampai kapan? Emang itu dingin ya? Hah? Geris sih. Jadi geris sama apa sih Bang? Gerinting. Coba. Maca. Susu beruang itu. Ini Farhan nih. Kayak perumas. Parah itu. Kayak perumas. Oke. Bobo yang ngalah lah. Kayak ini kayak orang Liga Arman. Susu beruang itu, Gi. Lengket enggak, Gi? Enggak sih. Ini siapa sih orang-orang? Ada dipercepat ayo, Mbak. Giginya dimasukin. Mending satu-satu dulu deh. Siap. Betul nggak Fatimah? Satu orang satu. Nah, satu lagi. Satu lagi ya, satu lagi aja lah. Dua. Bukan gua Fatimah. Saya sih si Fikri, setan doang. Setan. Fikri lagi ngobrol. Dua. Nggak kelihatan. Bilang setan. Oh, kalau kasih lagi tahan. Diam ih. Gimana? Ini Mel ini berarti ya?
Bagian uang-uang. Saya bagian support aja. Oke, cocok. Videografer. Kalau bujang mah seneng ngeluarin sembarangan. Iya. Pulang. Kasih. Bulan. Pelan-pelan setir. Setengah 3 ini kan selesai. Itu minimal apa maksimal sih? Minimal ya maksimal sih maksimal. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Sebenarnya coba nggak masalah sih. Serius amat. Ada satunya minimal. Iya sebenarnya nggak apa-apa. Anjir ini. Kayaknya ini agak naik ya. Itu setan katanya. Siapa? Udah tuh. Ada. Siapa nih? Mandiin